masyarakat, ya, muncul unjuk rasa, muncul ketidakpercayaan kepada anggota dewan, semakin merebak kepada artis yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau berbicara tentang personal, ya, saya harus betul-betul luruskan masalah, ya. Saya nggak mau apapun yang dilakukan oleh Sahroni, itulah peristiwa pada saat itu. Mungkin setelah terjadinya peristiwa itu mungkin ada sesal dan penyesalan bagi yang bersangkutan. Tapi saya berharap juga kepada kita semua, ya, jangan selalu menjustis orang pada saat dia yang bersalah, ya. Ingat bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna semua, ya. Mungkin suatu ketika itu mungkin lalai dia, mungkin dia lupa bahwa apa yang diucapkan itu jadi titik Pandora bagi orang untuk menjustis atau untuk memberikan sesuatu statement atau memberikan suatu penilaian. Akibatnya, dampaknya yaitu tadi berdampak yang sangat luas kepada masyarakat, ya. Muncul unjuk rasa, muncul ketidakpercayaan kepada anggota dewan, semakin merebak kepada artis yang lain. Akibatnya kenalah yang nari-nari itu, ada Uya Kuya, ada Nafa Urbach, ada lagi yang lain, nah Eko Patrio. Emang mereka yang nari-nari? Banyak tuh yang nari-nari, tapi kebetulan mereka tuh public figure. Itulah risiko jadi public figure, gitu, ya, itu konsekuensi. Namun demikian, saya menilai sebenarnya, ya, secara pribadi Sahroni itu pada saat memimpin sidang itu sebenarnya bagus. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Namun pada saat peristiwa itu dia blunder. Saat blunder itulah ditangkap oleh orang lain, menjadi titik Pandora untuk menjatuhkan harkat martabat kredibilitas yang memang rontok jadinya. Makanya ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Kalau kau salah menggunakan mulutmu, jadi memakan dirimu. Itu prinsipnya, ya. Kan imbasnya juga banyak penjarahan. Itu bagaimana? Masalah penjarahan ini setelah saya analisis, ya, itu langkah-langkah tindakan-tindakan penyusup yang memanfaatkan situasi pada peristiwa itu. Ingat bahwa unjuk rasa itu kalau saya lihat itu murni sebenarnya menyuarakan aspirasi, tapi diboncengi oleh para penyusup ini, membuat situasi jadi kisruh. Justru mereka lebih parah daripada yang melakukan aksi unjuk rasa. Akibatnya apa? Seluruhnya jadi kena getahnya. Mahasiswa lakukan unjuk rasa, padahal dia seorang mahasiswa mengeluarkan aspirasinya tentang masalah bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Unjuk rasa yang mereka lakukan itu menurut hemat saya itu sah-sah saja, supaya juga mata cermin bagi pemerintah, bagi penyelenggara negara, biar jangan melakukan perbuatan itu, ya. Ingat, berkali-kali saya sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini 75% ini di bawah garis kemiskinan. Jangan kau tunjukkan kemewahanmu di hadapan mereka. Ini kan sama dengan menyakiti hati rakyat. Wajar kalau rakyat marah tuh wajar, ya. Kami aja makan aja susah, lu naik-naikin pajak sementara tunjangan kalian tidak naikin semua. Ini kan sudah nggak adil. Ya wajar kalau rakyat itu marah. Yang mudah-mudahan pembelajaran bagi penyelenggara negara supaya kedepannya lebih bercermin, ya. Kalau kalian didudukan sebagai penyelenggara negara, digaji oleh negara, perhatikanlah kehidupan rakyat di bawah garis kemiskinan itu. Mereka membutuhkan pertolongan dan perlindungan daripada kita-kita itu. Bagi kita, ya mohon maaf, bagi saya mungkin 100-200 nggak berharga ataupun katakan nggak bermakna, tapi bagi mereka udah darah. Pernah nggak terpikir sama kita bagi mereka itu sudah darah? Kenapa? Karena kita tidak pernah selalu melihat ke atas.
nggak pernah melihat ke bawah, kehidupan rakyat di bawah itu gimana. Cobalah turun ke bawah tuh, turun ke rakyat itu, lihat penderitaan mereka. Baru kita sadar, oh iya, kalau gitu apa yang bisa saya lakukan untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan kemampuan saya, lakukanlah. Kita kan manusia beriman ya, kita manusia yang punya rasa kemanusiaan. Nah, itulah pembelajaran kemarin, itu pembelajaran. Tapi kembali kepada sosok yang Anda katakan tentang Saroni, blunder pada saat itu. Sebenarnya dia kalau memimpin sidang itu juga equal kok. Saya ikutin terus kok. Ya, dia memimpin sidang, tanya on the spot kepada siapa yang hadir sana tuh sebenarnya bagus. Tapi kenapa pada saat itu dia tuh kok blunder, kok salah ini, salah makan obat gitu loh. Kalau saya bilang salah makan obat gitu loh. Akibatnya yaitu dia rasakan. Ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pembelajaran lah. Saya juga berdoa kepada, walaupun sudah berdampak kepada Saroni, mudah-mudahan dia tetap sehat. Ini pembelajaran bagi dia, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Ya, itu kira-kira ya. Ya, ini kan dampaknya kan sudah dinonaktifkan, tapi kan masyarakat masih belum paham soal kata nonaktif, kayak gitu kan. Ibaratnya masih mendapatkan gaji dan tunjangan, gimana tanggapan? Begini ya, harus bisa dibedakan antara nonaktif dan dipecat. Ya. Kalau nonaktif itu berdasarkan penilaian penyelenggara atau pimpinan organisasinya, bisa dipulihkan kembali, kemungkinan itu bisa. Tapi kalau dipecat berarti putus, kan gitu. Ini perbedaannya antara nonaktif dan dipecat. Cuma masalah masih diberikan penggajian, saya juga belum tahu. Tapi yang saya monitor, mereka di-stop penggajiannya, di-stop tunjangannya. Tapi aslinya kan saya nggak ngerti, saya nggak mau masuk ke domain itu, karena itu bukan kewenangan dan urusan saya. Itu perbedaannya antara nonaktif dengan dipecat. Ya. Jadi kita juga jangan juga ngejar-ngejar mampus lo dipecat, jangan begitu juga. Kita juga manusia biasa lah. Nggak selamanya Anda media yang nanya saya juga nggak sempurna kok. Termasuk saya yang depanmu ini juga nggak sempurna. Pada saat dikala dia menyimpangnya dari permainan itu, ya mungkin dia keliru. Tapi saya yakin sebagai manusia biasa dia akan kembali ke fitrahnya. Itu kira-kira ya. Boleh kita marah, tapi jangan benci. Benci dan dendam itu bukan langkah yang baik sebagai umat insan hamba Tuhan. Oke? Oke, terakhir. Tujuannya adalah DPR, tapi malah ada kerusuhan segala macamnya. Demonya betul menyuarakan kebenaran, mengapisnya enggak. Nah, selalu pada endingnya masyarakat yang dibenturkan sama polisi, tujuannya nggak pernah sampai. Gimana sih? Gini ya, masalah dibenturkan dengan aparat kepolisian sudah nasib. Sudah nasib. Polisi kaki kanan kuburan, kaki kiri rumah sakit. Bener pun yang dia lakukan tuh tetap aja salah di mata orang, apalagi salah. Kenapa? Karena dia langsung berhadapan dengan masyarakat. Tapi percaya dengan saya, kalau 5 jam aja polisi tidur, bubar Indonesia. Percaya dengan saya nggak? Maling, penjaraan, semuanya habis semua. 5 jam aja polisi tidur semua, nggak mau bekerja, hancur semuanya. Jadi polisi itu dibenci tapi dicintai. Itu udah fakta. Kau coba tuh polisi nggak ada di jalanan itu, nggak tabrakan semua manusia. Yang ada klason tanton laki berantem, bawa badik, bawa ini, hantem. Kenapa? Saling pengen duluan, akhirnya tabrakan. Itu kalau nggak ada polisi. Tapi bukan berarti saya membela yang nggak benar. Yang nggak benar tetap aja nggak benar. Makanya kita jadi pengayom masyarakat juga, berikan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan kita menjolimi masyarakat. Apabila masyarakat meminta kepastian hukum, berikan kepastian hukum tuh tanpa pilih siapapun. Itulah polisi yang sesungguhnya. Jangan ada kau jadi polisi pesanan. Kalau kau jadi polisi pesanan, akibatnya rusak reputasimu nanti.
Kira-kira gitu ya. Irjen, ini Oke. Irjen ada isu soal kalau si Ahmad Saroni ini kan kabur dan juga naik pesawat yang dijaga sama aparat tentara. Apakah kalau dari Irjen sendiri itu memang kalau anggota DPR itu memiliki hak dilindungi atau bagaimana sih? Saya tanya sama sampean. Tadi yang bilang apa tadi? Ada isu kalau kaburnya. Udah. Isu berarti bukan fakta. Jangan kemakan isu. Ya. Isu itu akan menyudutkan, menjatuhkan, mendiskreditkan Sahroni. Ya. Harusnya berbicara fakta. Kalau kau sudah bicara isu tadi, saya nggak akan jawab. Tapi kalau kau bicara, saya lihat faktanya bahwa Sahroni naik pesawat menuju Singapura. Ini buktinya. Baru saya jawab. Tapi saya dengar isunya, itu kan ngomong-ngomong, katanya lagi nanti kan. Atau kita sudah justice orang. Ingat loh, menjustice orang tuh nggak baik apabila tidak sesuai dengan fakta. Iya. Saya nggak bela siapa-siapa gitu loh ya. Oke? Oke. Nah itu caranya.